teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia. Selamat datang di acara talk show Dosen Katolik Menyapa. Teman-teman sekalian, acara ini akan membantu teman-teman agar bisa survive dan berprestasi di UI, dan juga membantu teman-teman agar lebih mengenal Katolisitas di Universitas Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang dosen dari FISIP UI, menjabat sebagai staf pengajar ilmu komunikasi FISIP UI, dan juga sebagai Kasubdit Kegiatan dan Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Bapak Dr. A.G. Sudibyo MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih karena berkenan hadir di acara hari ini. Terima kasih. Oke, Bapak, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai peran Bapak sebagai Kasubdit Kegiatan dan Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan UI. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit kegiatan Direktorat Kemahasiswaan ini? Baik, terima kasih. Jadi tugas saya adalah sebagai Kasubdit Kegiatan Kemahasiswaan di Direktorat Kemahasiswaan UI, dan tugas saya adalah menangani terutama banyakkan adalah kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh para mahasiswa di Universitas Indonesia untuk mengikuti berbagai lomba-lomba yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kira-kira tugas saya sebagai Kasubdit. Wow, berarti teman-teman untuk mahasiswa baru yang ingin mengikuti kompetisi-kompetisi di baik fakultas ataupun tingkat universitas bisa nanti berkontak langsung dong dengan Bapak ya sebagai Kasubdit. Kemudian Pak, saya ingin bertanya nih, untuk mahasiswa baru mungkin masih penasaran. Nah, apa sih pentingnya sebuah kompetisi untuk mahasiswa untuk diikuti selama kegiatan belajar mengajar mereka, Pak? Baik. Jadi adik-adik para mahasiswa baru, tentunya tujuan utama Anda ke UI adalah buat kuliah. Tapi sangat sayang sekali kalau sampai 4 tahun atau 3 tahun Anda kuliah tuh hanya buat kuliah aja. Banyak aktivitas yang bisa Anda ikuti, khususnya kompetisi-kompetisi. Hal ini untuk apa? Untuk nanti mengukur kemampuan kalian. Misalnya, Anda anak ekonomi, ikut lomba bisnis, ya, Anda juara. Berarti kan Anda kan punya prestasi dalam bidang bisnis kan. Anda misalnya anak matematika, lomba matematika atau olimpiade, mahasiswa matematika tingkat nasional, internasional. Nah ini kan berarti di samping memperkaya Anda untuk berprestasi, Anda juga punya berbagai penghargaan kan. Dan itu nanti ketika Anda lulus, itu bisa jadi bahan dari CV Anda. Sehingga perusahaan-perusahaan atau yang akan terima Anda tahu, wah anak ini punya prestasi. Nah itu kira untuk keuntungannya tuh. Oke, berarti teman-teman mahasiswa baru mulai dari sekarang harus menetapkan strategi-strategi nih. Bagaimana caranya agar selama perkuliahan bisa mengikuti kompetisi-kompetisi dan juga tetap aktif di kegiatan belajar mengajarnya ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Ya kan? Oke, kemudian kita lanjut nih Pak. Bapak juga sebagai pembina dari UKM KMKUI ya Pak? Iya. Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak kegiatan Bapak sebagai pembina KMKUI seperti apa Pak? Nah, di samping sebagai dosen Kasubdit, saya juga ditugaskan oleh UI untuk menjadi pembina di beberapa UKM. Salah satunya adalah Keluarga Mahasiswa Katolik. Nah, tentunya kami juga berharap teman-teman yang seiman, khususnya Katolik ini, juga bisa berorganisasi bersama-sama. Ya, di samping kegiatan keagamaan, misa, tapi juga bisa ke yang lainnya. Ya, misalnya bakti sosial, ya, atau kegiatan retret, rekoleksi, atau bikin perayaan Natal. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari keluarga mahasiswa Katolik. Ya, itu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya sedikit Pak mengenai pendanaan untuk kegiatan-kegiatan KMK ini. Apakah pendanaannya hanya dari mahasiswa atau mungkin dari rektorat ada anggaran tersendiri untuk membantu kami gitu Pak? Oh, jadi begini. Karena KMK itu juga merupakan salah satu UKM di UI, dan tentunya mereka berhak
untuk mengajukan anggaran untuk kegiatan yang disetujui oleh pihak Direktorat Kemahasiswaan. Ya, setiap tahun kita ada anggaran buat kemahasiswaan itu. Yang kita bagi-bagi untuk semua UKM. Ya. Nah, termasuk teman-teman dari KMK misalnya akan mengadakan suatu kegiatan, silakan bikin proposal dan diajukan ke kita. Ya. Jadi dan itu ada prosedurnya. Jangan mengajukan baru 5 hari mau bikin baru bikin proposal. Tadi nanti ada aturan-aturannya. Ya. Nanti ada suatu aturan-aturan apa saja yang teman-teman KMK harus persiapkan untuk bisa mendapatkan dukungan dari UI. Nah, saya tegaskan ya, dukungan ini bisa macam-macam. Bisa dukungan dana, fasilitas, ya, kemudian surat-surat perizinan, atau surat-surat buat nyari sponsor, dan lain sebagainya. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti teman-teman sekarang sudah mengetahui nih kiprah dari KMKUI di UKM dari Universitas Indonesia sendiri. Nah, Pak, sekarang saya ingin bertanya, sebagai seorang mahasiswa Katolik, apakah saya sebaiknya mengikuti KMKUI atau aktif di BEM fakultas atau BEM universitas ya, Pak? Kalau dari Bapak bagaimana pandangannya? Saya pikir itu suatu pilihan ya. Kalau buat saya, sebagai suatu anggota KMK, itu suatu keharusan. Buat saya itu keharusan lah. Ya. Tapi Anda bisa pilih yang lain. Mau aktif di BEM UI, BEM fakultas, di DPM, di UKM, silakan. Banyak pilihannya. Ya, itu. Ya kan? Silakan. Ada kurang lebih 55 UKM loh. Itu UKM aja. Ya, di luar BEM dan fakultas dan BEM UI. Gitu ya. Berarti memang sebagai seorang mahasiswa Katolik harus aktif banget ya Pak di kegiatan-kegiatan di Universitas Indonesia ataupun di fakultas sendiri ya Pak ya? Ya tidak harus ya, paling tidak dia menggunakan waktunya tidak hanya untuk belajar. Belajar nomor 1, ya kan? Tetapi dia bisa mengimbangi lah. Ya, berapa persen untuk aktivitas, ya berapa persen untuk belajar mengajar di kelas, ya kan? Tapi ekstrakurikuler itu buat seorang mahasiswa sangat penting sekali. Gitu. Berarti teman-teman sudah tahu nih ya. Jadi selain kita harus aktif di kegiatan belajar mengajar, meraih IPK setinggi-tingginya, kalian juga harus memiliki kewajiban untuk aktif di KMKUI dan juga aktif sebagai seorang mahasiswa dengan mengikuti UKM-UKM yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dibyo. Mungkin Bapak bisa memberikan saran ataupun petuah kepada adik-adik mahasiswa baru, Pak, bagaimana menjadi mahasiswa baru yang nantinya akan lulus sebagai mahasiswa yang berprestasi dan juga bisa siap di dunia kerja. Baik, jadi adik-adik mahasiswa baru, pesan saya adalah tolong Anda jangan cuma kuliah, tetapi pakailah waktu itu buat belajar dan buat beraktivitas ekstrakurikuler. Pesan saya adalah anak UI itu tidak hanya sukses, ya, tapi harus jadi orang-orang yang hebat. Ya, sukses itu gampang, tapi jadi orang hebat itu susah. Dan itu tantangan buat Anda semua, supaya Anda lulus dari UI sukses dan Anda nanti menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banget Pak Dibyo udah berkenan hadir di acara kita sore hari ini. Jadi adik-adik jangan lupa untuk jangan hanya menjadi sukses, namun menjadi hebat dan juga pastinya harus berkontribusi untuk bangsa dan negara kita ya selama di perkuliahan ataupun sesudah lulus dari UI. Oke, baik, acara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali Pak Dibyo atas kesediaannya untuk hadir di acara sore hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.